Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik OPM chapter 145. Nah, jadi chapter kali ini memperlihatkan kekuatan Silver Fang yang sesungguhnya di medan pertempuran. Ya, bisa dibilang chapter kali ini Silver Fang adalah the real MVP. Padahal dia ini cuma seorang pahlawan yang sudah seharusnya pensiun, tapi Silver Fang tetap menunjukkan kemampuannya sebagai pahlawan sebelum dia pensiun yang seperti diperlihatkan di webkomik. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik OPM chapter 145. Oke, cover chapter memperlihatkan Silver Fang mengeluarkan teknik bela dirinya dan di pinggirnya bertuliskan prajurit tua tak pernah hilang. Mereka hanya harus berdiri untuk bertarung. Dan cover chapter kali ini berjudul Silver Fang. Nah, yang ngeliat dari covernya, Mimin menyimpulkan jika chapter kali ini berfokus kepada Silver Fang, sang pahlawan yang udah tua tapi memiliki kemampuan mengerikan dan the real monster sesungguhnya. Oke, di awal-awal chapter, kita diperlihatkan pengevakuasian para warga untuk dibawa ke helikopter medis. Dan para pahlawan yang peringkatnya kecil, tugasnya adalah mengevakuasi para korban seperti Tank Topper Army. Nah, ketika para pahlawan sedang mengevakuasi, tiba-tiba aja ada sesuatu yang datang dengan kecepatan tinggi hingga memantul dari tanah ke tanah lain. Dan setelah diperhatikan oleh Mumen Rider, ternyata itu adalah Piggat yang habis dilempar oleh Tank Top Master untuk menyelamatkan para anggota mercenary terlebih dahulu. Jadi ketika Piggat berhasil ke tempat pengevakuasian, dia langsung memuntahkan para anggota mercenary dan Okama Itachi dari dalam mulut, dan langsung mengatakan kepada anggota medis jika salah satu dari mereka terluka sangat parah. Staf medis harus buru-buru menangani ini untuk menghentikan pendarahannya. Dan salah satu anggota mercenary yang habis dibuntungin tangan kirinya oleh para ragli, dia pun di sini teriak sangat kesakitan karena cuma manusia biasa yang jadi tentara bayaran. Nah, momen kampretnya itu ketika Piggat menenangkan salah satu anggota mercenary untuk bertahan, tiba-tiba aja Piggat langsung ditendang mukanya karena tidak langsung menyelamatkan dirinya. Jadi anggota mercenary yang dibuntungin tangannya benar-benar kesel ke Piggat karena nyelamatinnya lama banget dan kenapa nggak dari tadi. Agak gimana ya? Udah diselamatin bukannya terima kasih, malah emosi ameng nyelamatin. Masih mending tuh para pahlawan berniat nyelamatin para tentara bayaran. Coba aja kalau Tatsumaki, Tank Top Master dan Piggat nggak niat nyelamatin, udah pasti buntung bukan tangan kirinya doang, tapi seluruh anggota badan. Tapi bisa jadi ini wajar, karena ketua dari mercenary pernah mengatakan jika kami selama ini hanya disewa untuk membunuh, dan selama ada imbalannya, kami akan membunuh siapapun. Makanya sikap para mercenary sangatlah dingin dan tidak terlalu mempercayai orang lain selain teman-temannya. Ya, Piggat yang ditendang mukanya masih tetap kalem dan dia juga membawa tangan kiri milik anggota mercenary yang buntung sambil mengatakan jika para staf medis pasti bisa menyambungkannya kembali untukmu. Buset dah, itu tangan orang udah berasa mainan di mata Piggat yang bisa dipasang-pasang dengan mudah. Lagian pas Piggat megang tangan kirinya yang buntung juga udah kayak nggak ada reaksi apa-apa gitu ngeliatnya. Dan setelah itu, para pahlawan seperti Mumen Rider dan Tank Topper Army akhirnya mendekati Piggat untuk menanyakan bagaimana situasi di medan pertempuran. Dan Piggat pun menjawab jika para pahlawan akhirnya berhasil mengalahkan bos dari asosiasi monster. Apalagi berkat kedatangan Tank Top Master, para pahlawan mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan melawan monster. Dan berkat lemparannya yang sangat hebat, aku berhasil menyelamatkan semua yang terluka hingga sampai ke tempat pengevakuasian. Jelas itu membuat Tank Topper Army sangat senang, karena Tank Top Master yang seorang ketuanya bisa dibutuhkan di medan pertempuran. Dan Piggat mengatakan lagi jika sekarang mereka sedang bertarung melawan eksekutif asosiasi monster yang tersisa. Tapi ada sesuatu yang dipendam oleh Piggat untuk tidak dikatakan kepada pahlawan yang nanya, karena takutnya para pahlawan yang hanya bisa menonton pertarungan bisa khawatir. Ya, karena Tatsumaki aja sangat kesulitan untuk mengalahkan satu monster kadre, dan dia berharap jika Tank Top Master jangan menyerah di medan pertempuran walaupun lawannya sangatlah sulit. Tapi tiba-tiba aja Piggat teringat jika Tank Top Master menitipkan salam kepada Mumen Rider dan lain-lain jika para pahlawan pasti akan menang. Dan itu akan jadi kemenangan bagi para pahlawan yang bangun dari kasur mereka. Di sini Piggat agak bingung maksud dari perkataan dari Tank Top Master. Makanya dia menanyakan kepada Tank Topper Army dan Mumen Rider apa maksud dari perkataannya. Dan para pahlawan akhirnya mengerti jika Mumen Rider dan lain-lain pasti akan keluar dari rumah sakit dan bangun dari tempat tidurnya. Seketika mereka langsung semangat untuk melakukan pekerjaannya dan membawa semua yang terluka untuk mengisi kasur yang kosong itu.
Nah, karena penyelamatan anggota mercenary sudah selesai, akhirnya Pigat ingin kembali lagi ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang lain. Karena situasinya sebenarnya sangat gawat dengan kemunculan para eksekutif asosiasi monster. Seketika Pigat langsung berlari dengan cara melompat-lompat, karena nggak mungkin juga kan bisa lari beneran. Shin pun berpindah ke Parrot Ugly dan Gums. Nah, setelah mereka mengalahkan Tank Top Master, sekarang adalah giliran Tatsumaki yang kelihatannya belum sekarat sepenuhnya. Dan menurut Mimin, ada hal yang benar-benar koplak dari monster kampret dan biadab. Jadi si Parrot Ugly ini udah jelek, udah sadis, sekarang malah jadi sakne gini ya. Beneran dah, si Parrot Ugly ini bener-bener kocak seperti yang Mimin bilang kemarin. Karena ketika Tatsumaki pingsan, dia kan bingung tuh mau ngapain. Tapi di pikiran dia terlintas, kira-kira celana dalam apa yang dipakai oleh Tatsumaki. Nah, sebelum tangan milik monster jelek nan biadab plus sakne ini hampir mengenai baju Tatsumaki, tiba-tiba aja ada Silver Fang yang langsung menyerang Gums dengan bela dirinya untuk membolongin perut Gums dan membawa Tank Top Master yang telah ditelan. Setelah itu Genos juga menyusul untuk menyerang monster Gums, jadi dia mengeluarkan kekuatan lasernya untuk membakar bagian dalam yang mungkin bisa membuat monster Gums tidak memiliki nafsu makan lagi. Kampret bener dah. Coba aja nih, Silver Fang dan Genos nggak dateng. Udah pasti misteri tentang Tatsumaki yang pakai celana dalam apa enggak di versi Murata mungkin bisa aja terjawab. Bisa jadi Tatsumaki pakai celana dalam transparan kan kayak Aqua. Oke, kita balik ke pembahasan. Setelah Silver Fang berhasil membuat Tank Top Master, tiba-tiba aja ada Parrot Ugly yang udah bener-bener emosi dengan kedatangan pahlawan lain. Dan dia pun menggunakan seluruh kekuatan pukulan miliknya untuk diarahkan kepada Silver Fang. Nah, di sini yang bikin keren dari Silver Fang, dia kan posisinya lagi ada di atas udara dan sedang membawa Tank Top Master. Tapi saat di atas udara, dia masih sempet-sempetnya mengeluarkan teknik bela dirinya. Ya karena tangan Silver Fang sedang membawa Tank Top Master, dia pun menggunakan kakinya untuk mengembalikan pukulan milik Parrot Ugly. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan Mimin kemarin. Kalau ngelawan Parrot Ugly itu, jangan saling adu kekuatan tapi menggunakan sebuah teknik bela diri seperti Silver Fang yang bisa membalikkan pukulan hingga mengenai wajahnya. Dan karena pukulan milik Parrot Ugly sangat kuat, dia pun sampai terpental hanya karena pukulan miliknya sendiri. Setelah itu Silver Fang pun mendarat ke permukaan untuk mengecek keadaan Tank Top Master. Dan yang bikin gawat, ternyata detak jantung Tank Top Master berhenti dan Genos langsung mengeluarkan listrik biar jadi alat kejut seperti yang dilakukan oleh dokter. Nah, ketika Silver Fang berniat melepas tank top milik Tank Top Master dan ternyata nggak bisa. Nah, saking kuatnya, Silver Fang bahkan sampai terpeleset tangannya pas narik tank topnya. Tapi yang bikin keren, ketika tank top milik Tank Top Master balik lagi ke tubuhnya, tiba-tiba aja ada sebuah reaksi yang membuat jantungnya langsung berdetak lagi dan dipastikan masih hidup yang sebelumnya mati. Tapi walaupun Tank Top Master akhirnya hidup lagi, dia masih setengah sadar hingga mengeluarkan darah, dan Silver Fang berniat membawanya ke tim medis secepat mungkin. Seketika Parrot Ugly akhirnya bangkit lagi setelah terkena pukulan miliknya sendiri. Di sini dia benar-benar emosi kepada Silver Fang dan tidak akan membiarkan para pahlawan bisa lolos dari medan pertempuran. Nah, di sini ada hal yang bikin kocak. Ketika Silver Fang melihat wajah Parrot Ugly, dia mengatakan, "Wah, sepertinya wajahmu menjadi hancur ya, karena pukulan milikmu sendiri." Dan dengan emosi dan ngegas, Parrot Ugly langsung ngomong, "Jika dari awal wajahku emang sudah seperti ini, kakek bodoh." Nah, ketika mereka sedang sibuk berbicara, tiba-tiba aja ada monster Gums yang ngagetin dari belakang untuk menyerang Genos. Ya, Genos yang belum siap sepenuhnya, dia pun terkena gigitan monster Gums dan lumayan terdesak dengan kejadian itu. Di sisi lain, Parrot Ugly juga udah mau serius ngebantai para pahlawan dan berniat meremukkan pahlawan hingga lumat dan akan menjadikannya daging cincang raksasa. Tapi walaupun Silver Fang diancam dengan kata-kata mengerikan, dia mengatakan nggak usah coba-coba melawan. Karena aku mempunyai sebuah teknik bela diri yang bisa membelokkan pukulan, dan itu adalah pertahanan sempurna untuk semua serangan. Seberapa besar pun kekuatan yang ada di baliknya, bagiku pukulanmu itu hanyalah seperti daun yang hanyut di sungai. Dan karena monster kampret nan biadab ini udah benar-benar emosi dan gak mau ngomong lagi, dia pun langsung mengeluarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya hingga tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, yang gokil dari Silver Fang, dia lagi-lagi bisa membelokkan serangan dari Parrot Ugly, yang bahkan dia membelokkannya ke monster Gums yang di dekat Parrot Ugly. Dan karena Parrot Ugly terkejut, dia pun di sini lumayan lengah karena memukul temannya. Di kesempatan itu, Silver Fang langsung menggunakan seni bela dirinya hingga membuat Parrot Ugly bisa mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Nah, di sini hal yang koplaknya itu kan si Gums kena pukulan milik Parrot Ugly. Dia malah ngebales Parrot Ugly dengan melahapnya bulat-bulat.
Buset dah, sesama monster aja nggak bisa akur. Padahal si Parrot Ugly nggak sengaja juga kan. Ya pada dasarnya emang pada koplak sih para monster kadre ini. Dan karena para monster yang saling gelut sendiri, akhirnya Silverfang dan Genos mendapatkan kesempatan untuk membawa Tank Top Master dan Tatsumaki menjauh dari medan pertempuran. Nah, di sini ada hal yang membuat Silverfang lumayan benci, karena lagi-lagi harus membebani Fubuki. Ya karena kondisi Tank Top Master yang udah nggak mungkin bisa bertahan lagi kalau nunggu bantuan dari tim medis, apalagi sekarang dalam kondisi di medan pertempuran, kemungkinan yang bisa menyembuhkannya adalah Fubuki untuk sementara waktu. Dan Genos juga berandai-andai jika bisa lebih kuat dari yang sekarang, mungkin tak akan jadi beban bagi Fubuki. Setelah itu, diperlihatkan ke Monster Gums setelah memakan Parrot Ugly. Nah, terlihat dari dalam perut Monster Gum seperti ada yang memukul-mukul dari dalam, dan tiba-tiba aja keluar Parrot Ugly yang langsung merobek tubuh Monster Gum hingga menjadi monster yang lebih jelek. Karena badannya itu dipenuhi lendir, dan dia pun di sini udah sangat emosi dan mencari tua bangka, yaitu Silverfang yang udah membuatnya begini. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 145. Nah, sepertinya untuk chapter berikutnya akan terjadi peperangan yang lebih keren. Lagian Parrot Ugly juga belum diperlihatkan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat lagi, karena di versi webkomiknya dia bisa berubah menjadi lebih kuat dan tubuhnya itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ya kita hanya harus menunggu chapter berikutnya dari Murata Sensei, apakah dia bakal benar-benar bertransformasi. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.